Selamat malam, sahabat dan teman-teman sekalian Revolvere Channel. Merdeka! Hari-hari terakhir ini ramai diperbincangkan bahwa Mas Hasto akan buka-bukaan dan dokumen yang dibawa oleh Madam Koni Rahakundini Bakri. Madam Koni ini hari-hari terakhir ramai berselancar di media sosial bahwa dia mengakui membawa dokumen-dokumen penting kepunyaan dari Mas Hasto. Oh ya, kali ini kami podcast di rumah salah satu pendiri Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan juga Partai Demokrasi Indonesia waktu fusi. Ini salah satu bukti bahwa rumah ini adalah tempat berdirinya Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Teman-teman sekalian, agak berbeda kali ini. Sebelum kita mulai podcast, akan kami perdengarkan dan kami persembahkan kepada Ibu Ketua Umum, Mas Hasto dan seluruh kader PDI Perjuangan lagu himne PDI Perjuangan. Mari kita dengarkan bersama. Teman-teman sekalian, kita semua tahu bahwa Mas Hasto adalah salah satu tokoh kunci perjalanan reformasi di Republik ini. Beliau juga
salah satu tokoh kunci dari perjalanan Resi Mulyono. Gak panas nih sih udaranya malam ini. Mungkin juga sepanas dengan dinamika politik yang berkembang akhir-akhir ini. Mas Hasto juga adalah salah seorang yang tahu akan betapa busuknya Mulyono beserta pembantu-pembantunya. Kita semua menyadari bahwa era Mulyono adalah era di mana masa-masa zaman edan, bagaimana hutang negara menggunung, bagaimana konstitusi berusaha ditabrak, diperkosa, dan dikebiri, serta kegilaan-kegilaan lainnya. Salahkah kalau saya menganalogikan bahwa saat rezim Mulyono adalah zaman edan dan kemudian pernyataan Mas Hasto akan buka-bukaan berpotensi menimbulkan goro-goro sesuai dengan ramalan Prabu Joyoboyo. Mungkinkah itu akan terjadi? Walau alam bisawab, sahabat Revolver Channel sekalian. Yang jelas mungkin juga bahwa dokumen serta rekaman-rekaman yang akan dibuka Mas Hasto itu berkaitan dengan kegilaan Mulyono yang saya anggap seperti Pinocchio lupa daratan, mabok, lupa asal-usulnya saat dia berkuasa. Ini adalah kegilaan Mulyono yang belum dikonfirmasi sampai sekarang. Ada beberapa yang kami catat, di antaranya adalah keinginan Mulyono tentang jabatan 3 periode. Dan kita tahu semua, jika itu dilakukan, maka akan menabrak konstitusi di Republik ini, dan itu tidak dikehendaki oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Kalau ada orang menjelek-jelekkan PDI Perjuangan dan lain sebagainya, orang itu lupa bahwa benteng terakhir penjaga konstitusi adalah PDI Perjuangan. Saat dia berkuasa, dan kita semua tahu saat itu situasi kalau memang PDI Perjuangan sepakat, saya yakin kondusif untuk menuruti keinginan Mulyono 3 periode. Flashback ke belakang tentang 3 periode, bagaimana mobilisasi lurah, bagaimana partai-partai di luar PDI Perjuangan yang seolah-olah mengamini dan lain sebagainya. Namun dengan tegas Ibu Megawati Soekarno Putri menolak dengan lantang keinginan tersebut. Walaupun itu menguntungkan partainya. Itu bukti bahwa Bu Mega adalah seorang negarawan sejati. Setelah gagal, timbul lagi keinginan Mulyono untuk menunda pemilu dengan alasan COVID-19 yang sangat tidak rasional. 2 hal itu pun belum terkonfirmasi oleh Mulyono. Harusnya dia melakukan pembelaan atau mengklarifikasi berita tersebut. Dalam perjalanan waktu menjelang akhir masa jabatan Mulyono, tiba-tiba Partai Golkar ada dalam sebuah riak yang
kelihatannya tenang, namun saya yakin itu adalah riak besar yang dikemas demikian bagusnya sehingga seolah-olah tiada riak di dalamnya, yaitu dengan tiba-tiba Sang Ketua Umum Erlangga Hartarto mengundurkan diri. Seolah-olah itu semut dan lahirlah Ketua Umum baru, Bahlil Lahadalia. Apakah mungkin setenang itu? Apakah mungkin tidak ada sesuatu di bawah meja sehingga Ketua Umum sebuah partai besar begitu legowo mengundurkan diri sebelum akhir masa kepemimpinannya? Orang bodoh pun tahu kalau itu tidak mungkin. Jika mungkin, pasti ada sesuatu yang besar di dalamnya. Kacau. Nah, sangat aneh sekali hal itu. Negara digegerkan oleh kemudian hal yang sangat lucu lagi. Sempat ramai mafia judi online. Pernah diungkap oleh Pak Mahfud siapa backingnya, kemudian hubungannya dengan Verdi Sambo dan lain sebagainya. Yang ternyata judi online itu masih ada hingga saat ini. Kemudian karena ramainya berita tersebut dibikinlah Satgas Pemberantasan Judi Online oleh Mulyono, yang ini saya pandang sangat aneh, lucu, dan sia-sia. Sebenarnya tidak usahlah dibentuk Satgas, itu kan pemberantasannya sangat gampang. Proksinya aja yang kemudian dikacaukan atau apapun lah namanya. Kominfo lah yang sebenarnya berperan bekerja sama dengan Dir Cybercrime Mabes Polri. Itu saja sudah cukup untuk melakukan pemberantasan judi online. Oh ya, saya lupa. Yang juga tidak bisa naifkan adalah PPATK dan Bank Indonesia. Keempat lembaga tersebut bekerja sama untuk kemudian melakukan pemblokiran rekening atas dasar dari analisis PPATK, kemudian cybercrime dan Kominfo bau-membau mencegah situs tersebut. Sudah clear dan selesai. Sangat gampang sekali. Namun kenapa kok haruslah dibentuk Satgas dan lain sebagainya? Itu kan cukup 2 atau 3 kali rapat koordinasi dari keempat lembaga tersebut. Dan lalu kemudian clear semuanya. Tidak susah itu pemberantasan judi online. Namun kenapa sih harus menari dan berlenggok sedemikian rupa? Negara aneh-aneh aja ini. Setelah mafia judi online beritanya mulai menyulut, timbullah lagi apa yang disebut mafia tambang. Ini juga sangat mencengangkan. Kenapa saya sebut sangat mencengangkan? Tidak terdeteksi berapa sih penerimaan negara dari hasil tambang tersebut.
apakah negara ini hanya menerima pajak dari pengelolaan tambang, ataukah negara ini menerima bagi hasil daripada pengelolaan tambang-tambang tersebut. Lalu kemudian heboh dengan tertangkapnya Harvey Moise yang ternyata telah menggarong uang negara sebesar 2/3 daripada penerimaan negara bukan pajak, yaitu senilai 300 triliun. Kita tahu semua postur APBN 2025 yang 3.000 sekian triliun itu penerimaan negara bukan pajaknya kisaran 513 triliun. Atau kalau ditotal dengan penerimaan negara dari sektor pajak, maka PNBP tersebut hanya 16%. Dan korupsi Harvey Moise senilai 300 triliun. Yang artinya seperti saya ungkapkan di atas, sangat luar biasa. 2/3 dari penerimaan negara bukan pajak hanya dinikmati oleh seorang Harvey Moise beserta jaringannya. Sungguh keterlaluan dan luar biasa. Namun hukumannya sangat bikin ketawa. Apakah kemudian pertanyaannya, mafia tambang tersebut hanya seorang Harvey Moise? Sempat juga beredar mafia tambang nikel yang terkenal dengan sebutan Blok Medan. Belum lagi yang lain yang belum terungkap. Kita semua yakin bahwa tidak mungkin mafia tambang itu hanya seorang Harvey Moise. Dan bisa kita bayangkan, jika seorang Harvey Moise saja sudah menggarong 300 triliun, kalau ada 10 Harvey Moise, artinya di luar sektor pajak, pendapatan kita sudah sangat tinggi. Tolong ini negara menjelaskan tentang sistem pengelolaan hasil tambang yang ada di Republik ini. Perlu teman-teman tahu bahwa negara Indonesia adalah ranking keempat di Asia Pasifik untuk negara dengan cadangan sumber daya alam terbesar dan nomor 6 di dunia. Bahkan beberapa hasil tambang kita adalah yang terbesar. Di antaranya nikel dan gas alam. Nikel kita separuh dari jumlah nikel yang ada di dunia, dan ke depan nikel ini adalah bahan baku utama energi. Berapa nilainya? Cadangan sumber daya alam kita secara keseluruhan sangat fantastis. 200.000 triliun atau berapa biliun itu kalau kita hitung ya, sekitar 200 biliun ya, dan itu sangat kecil lah dibanding dengan
utang negara kita. Melihat angka ini, maka pantas saja kalau Mulyono saat memimpin menjadi sangat ugal-ugalan. Karena nilai 200.000 triliun itu terungkap tahun 2014 atau saat pertama kali Mulyono memimpin Republik ini. Dan jika kita melihat itu semua, akan banyak pertanyaan. Kenapa sih APBN kita bertumbuh pada sektor pajak? Ini sangat aneh dalam pengelolaan sebuah negara. Kita adalah negara yang punya potensi luar biasa. Sumber daya alam kita demikian besar, potensi pariwisata kita juga sangat luar biasa. Bahkan kita juga pernah dinobatkan menjadi salah satu negara terindah di dunia. Bayangkan saja kalau negara tetangga kita, yaitu Thailand, pendapatan negaranya bertumpu pada sektor pariwisata dan sektor pertanian. Dua sektor tersebut sudah bisa mengcover seluruh anggaran belanja negara tersebut. Wilayahnya lebih kecil daripada Indonesia. Dan kita juga punya potensi yang sama, bahkan lebih besar. Ini juga akan menjadi sebuah pertanyaan besar. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Bagaimana pengelolaan negara ini sebenarnya? Kita dulu, waktu saya kecil, pelajaran di sekolah mengatakan bahwa Indonesia juga sebuah negara agraris yang besar. Yang artinya di luar sumber daya alam dan potensi pariwisata, potensi pertanian juga bisa menjadikan tulang punggung yang menjanjikan bahwa bagi Republik Indonesia saat ini dan ke depan. Belum lagi penggarongan dalam bentuk lain yang hingga saat ini belum terdeteksi. Bagaimana sebenarnya postur BUMN kita dan lain sebagainya. Pembegalan konstitusi serta kerusakan lembaga-lembaga negara yang kemudian menjadi andil terbesar dalam perusakan demokrasi kita, itu adalah faktor komplit, itu adalah menu komplit maksud kami dalam pemerintahan Mulyono. Begitulah gambaran ruwetnya penyelenggaraan negara, terutama tentang bagaimana berkonstitusi, penyalahgunaan aparatur negara untuk kepentingan rezim, serta pengelolaan sumber daya yang kemudian menjadi pendapatan negara saat pemerintahan Mulyono. Saya kira hal-hal tersebut yang mungkin akan diungkap Mas Sesto. Dan saya yakin kok Mas Sesto
pasti punya data A1, bahkan mungkin lebih lengkap dan sangat komplit. Pertanyaan terbesar kemudian adalah, kenapa selama ini beliau-beliau, terutama partai pengusung Mulyono, diam? Jawabannya bukan tidak, jawabannya bukan mereka tahu tapi seolah-olah tidak tahu. Bukan itu jawabnya. Tapi karena dengan wajah polos dan keluguan daripada Mulyono, itu yang kemudian menjadi bius memabukkan kita semua, terutama partai di mana Mulyono dibesarkan. Dan kemudian setelah partai yang membesarkan Mulyono tahu bagaimana sebenarnya busuknya Mulyono, yang terjadi adalah terkonfirmasinya hubungan yang memburuk antara Mulyono dengan Ibu Megawati beberapa tahun belakangan sebelum berakhirnya rezim Mulyono. Namun sekali lagi Mulyono ini manusia yang sangat-sangat licik. Dengan kelicikannya tersebut justru kemudian dia membungkus wajah dan bajunya menjadi manusia yang seolah-olah teraniaya, dikuyo-kuyo oleh partainya. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah bukan itu, namun terbongkarnya kedok Mulyono dan ini yang mungkin menyebabkan Bu Mega sangat marah kepada Mulyono. Jika itu memang benar-benar terjadi, kembali ke substansi awal tentang ramalan Joyoboyo. Saat periode rezim Mulyono itu kita gambarkan adalah zaman edan, karena kalau tidak gila itu tidak bisa ada orang seperti Mulyono. Dan saat ini dengan fakta-fakta tersebut bisa terjadi kemudian timbul apa yang disebut goro-goro. Nah, kemudian kita juga kembali ke belakang, ada pembanding apple to apple kasus Mas Hasto ini, namun tidak bisa apple to apple. Apple to apple-nya hanyalah sama-sama melibatkan orang besar di partai yang besar. Saat itu ada M. Nasaruddin yang kemudian dia membongkar semua bau busuk dan terkonfirmasi semuanya. Apa yang dikatakan Nasaruddin tersebut ternyata A1. Apakah nanti buka-bukaan Mas Hasto ini sama? Oh, saya kira kok tidak. Lebih dahsyat dan lebih
mematikan apa yang akan dibuka Mas Hasto. Kalau jika itu kembali lagi, kalau jika itu benar-benar terjadi, Mas Hasto membuka semuanya. Mengapa demikian? Jika Nasaruddin itu yang diomongkan hanya kulit, maka ya kita tahu semua efeknya tidak sesignifikan yang mungkin akan dibuka Mas Hasto. Karena saya kok yakin yang dibuka Mas Hasto ini bukan kulit, namun intisarinya. Intisari daripada apa yang terjadi sesungguhnya. Yang secara sistematis, terstruktur dan terbungkus dengan rapi. Jika memang benar, maka ini adalah menjadi bom yang sangat luar biasa bagi jalannya Republik ini. Dan itulah yang kemudian akan menimbulkan potensi goro-goro. Marilah kita tunggu bagaimana mosaik daripada episode-episode selanjutnya dari perjalanan drama politik yang saya yakin semakin lama semakin panas. Sebelumnya kami ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru bagi sahabat-sahabat Revolveri Channel yang merayakan hari Natal. Dan kemudian ada kado yang luar biasa di tahun 2025. Dua kado yang juga berpotensi lah membuat negara ini semakin terpuruk. Di samping kado yang juga dibawa Mas Hasto, yaitu kado hutang negara yang jatuh tempo serta selamat akan kenaikan pajak pendapatan menjadi 12%. Merdeka!